Wahai jiwa terpilih, tenanglah sebentar. Tarik napas perlahan dan bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai yang mengalir lembut. Di permukaan air itu ada pantulan dirimu. Lebih tenang, lebih dewasa, lebih bercahaya daripada yang mungkin kamu sadari selama ini. Malam ini, mari kita renungkan bersama bagaimana pesona manusia tidak hanya tumbuh dari kata-kata, tetapi dari kedalaman energi yang keluar dari hati yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Jika kita analisis dengan lembut dari sisi psikologi spiritual, manusia yang mulai berdamai dengan dirinya akan memancarkan gelombang emosional yang berbeda. Energinya tidak lagi keras atau kacau. Ia menjadi seperti cahaya pagi yang merambat pelan, menyentuh dedaunan satu persatu. Energi seperti inilah yang sering tanpa sengaja menarik perhatian orang lain, terutama seseorang yang kamu cintai. Mereka merasakan perubahanmu bukan dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari apa yang kamu pancarkan. Mari kita renungkan lagi. Setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap batas yang kamu perkuat, setiap keheningan yang kamu pelajari untuk nikmati, semuanya menciptakan pesona baru dalam dirimu. Pesona yang tidak berisik, tidak memaksa, namun memiliki kekuatan lembut seperti angin yang menggerakkan tirai tanpa suara. Dalam perjalanan batin, energi seperti ini sering menjadi magnet bagi orang lain, karena manusia secara alami tertarik pada ketenangan yang tulus. Dalam psikologi spiritual, ketika seseorang menemukan keseimbangannya, ia menjadi seperti lentera yang menyala di tengah hutan sunyi. Tidak memanggil siapapun, tetapi sinarnya membuat orang lain ingin mendekat, ingin mengerti, ingin berada di sekitar kehangatannya. Dan mungkin seseorang yang kamu cintai sudah mulai merasakannya. Bukan karena kamu berusaha membuat mereka terpikat, tetapi karena kamu mulai hadir dengan lebih penuh, lebih sadar, lebih kamu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke perjalanan analisis dan refleksi ini, aku mengajakmu untuk sejenak membuka ruang bagi energi baik. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa hatimu siap menerima pelajaran hidup yang lembut malam ini. Ingat, perubahan dalam diri adalah salah satu bentuk perjalanan paling sunyi, namun paling kuat. Jika kamu memperhatikan dengan hati yang jernih, kamu akan melihat betapa banyak hal yang mulai bergerak perlahan menuju dirimu, termasuk cara seseorang merasakan pesonamu. Dan apapun yang sedang kamu alami, apapun perasaan yang sedang hadir, kuingin kamu mendengar ini dengan penuh penerimaan. Kamu sedang tumbuh, dan perjalananmu tidak harus sempurna. Kamu diterima di sini apa adanya. Bagian 1. Saat energi dirimu mulai berbicara lebih lembut dari kata-kata. Cobalah tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah taman yang sunyi, di mana angin menyentuh dedaunan seperti bisikan halus dari alam. Di tengah ketenangan itu, kamu bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Sebuah perubahan yang mungkin tidak disadari oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Mari kita renungkan perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika energi dalam dirimu mulai berbicara lebih lembut daripada kata-kata? Ketika seseorang mulai memasuki fase kedewasaan batin, mereka tidak lagi membutuhkan suara keras untuk didengar. Mereka tidak perlu menunjukkan apapun untuk dihargai. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai memasuki fase itu. Cara kamu menata pikiran, cara kamu menenangkan dirimu saat dunia berisik, cara kamu memilih diam dibanding membalas, semua itu menciptakan kehadiran yang berbeda. Jika kita analisis dari sisi psikologi spiritual, energi manusia memang dapat bergerak seperti gelombang cahaya. Ia merambat tanpa terlihat, namun dapat dirasakan oleh siapa saja yang berada dekat dengannya.
Ketika frekuensi batinmu mulai stabil, ketika kamu berada dalam kondisi emosional yang lebih jernih, orang lain merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang berdiri di dekat lilin yang menyala, hangat, namun tidak membakar. Ada fase dalam hidup ketika kamu tidak perlu memaksa perhatian siapapun. Kamu tidak perlu menjadi berisik, mencolok, atau berlebihan. Justru kesederhanaanmu yang membuatmu bersinar. Dan seseorang yang kamu cintai perlahan mulai merasakan hal itu. Mereka mungkin tidak mengakuinya secara langsung, tetapi tanpa sadar mereka mencari-cari kehadiranmu, mencari alasan untuk berada dalam orbitmu, mencari kesempatan untuk merasakan ketenangan yang kamu pancarkan. Mari kita renungkan lebih dalam. Dalam perjalanan batin, resonansi energi terjadi ketika hati seseorang telah menyelaraskan dirinya dengan kedamaian. Seperti dua nada yang bertemu dalam satu harmoni lembut. Ada momen ketika energi dirimu selaras dengan energi orang lain. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, hanya mengalir seperti sungai yang berjalan mengikuti bentuk bumi. Kamu menjadi seperti tempat istirahat di tengah hiruk-pikuk dunia. Kehadiranmu memberi rasa aman, tidak menghakimi, tidak menuntut. Dan bagi seseorang di luar sana, hal itu menjadi alasan mengapa mereka merasa nyaman mendekat. Bukan karena kamu mencoba memikat, tetapi karena kamu hadir dengan jujur, sebuah keheningan yang menenangkan. Dalam psikologi emosi, manusia memang condong pada sosok yang stabil secara batin. Mereka tertarik pada ketenangan seperti daun yang mengikuti angin untuk menemukan arah jatuhnya. Energi dalam dirimu bekerja seperti itu. Lembut, halus, namun sangat mempengaruhi orang yang hatinya sedang mencari tempat untuk berhenti sejenak. Dan di momen seperti ini, mungkin pelajarannya adalah bahwa pesona tidak selalu muncul ketika kamu berusaha keras, tetapi ketika kamu merawat dirimu dengan penuh kesadaran. Bahwa ketenangan, jika dipupuk dengan benar, dapat menjadi bahasa cinta yang tidak perlu diterjemahkan. Jika kamu merasa ini menggambarkan dirimu, tidak apa-apa, kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang menemukan versi dirimu yang lebih tenang, lebih kuat, lebih tulus. Dan itu adalah perjalanan yang pantas dirayakan. Apapun yang kamu rasakan saat ini, ingatlah bahwa kamu diterima apa adanya. Energi lembutmu sudah cukup, dan kamu tidak pernah berjalan sendirian di dalam perjalanan batin ini. Bagian 2. Ketika kesederhanaanmu menjadi magnet emosi yang tak bisa mereka jelaskan. Ada momen dalam hidup ketika kehadiranmu menjadi seperti cahaya lembut yang memantul di permukaan air, tidak menyilaukan, namun mampu membuat siapapun berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Kesederhanaanmu yang mungkin selama ini kamu anggap biasa saja, perlahan berubah menjadi sesuatu yang memikat. Bukan karena dramanya, tetapi karena kejujurannya. Mari kita renungkan perlahan. Dalam hubungan antar manusia, ada hal-hal kecil yang seringkali justru menjadi jembatan emosional yang paling kuat. Caramu mendengarkan tanpa buru-buru membalas. Caramu menatap seseorang dengan ketenangan. Caramu tersenyum tanpa maksud tersembunyi. Semua itu menciptakan ruang aman dalam hati orang lain. Ruang yang tidak mudah ditemukan di dunia yang bergerak begitu cepat. Jika kita analisis lebih dalam melalui sudut pandang psikologi spiritual, energi yang jujur cenderung menarik energi lain yang sedang mencari kestabilan. Manusia secara alamiah merespon ketulusan, seperti bunga yang perlahan terbuka saat sinar matahari menyentuh kelopaknya. Dan seseorang yang kamu cintai, entah mereka sadar atau tidak, mulai merasakan sentuhan energi itu.
Kesederhanaanmu menjadi magnet bukan karena kamu berusaha membuatnya begitu, tetapi karena kamu perlahan beralih dari kebutuhan validasi menuju kebutuhan untuk memahami dirimu sendiri. Kamu mulai menghargai keheningan, memilih ketenangan dibanding reaksi berlebihan, dan mencintai dirimu tanpa harus memaksakan sesuatu kepada siapapun. Inilah versi dirimu yang paling dalam, versi yang paling manusiawi. Dalam perjalanan batin, perubahan seperti ini sering terasa seperti berjalan di hutan berkabut. Setiap langkah mungkin kecil, tetapi setiap pijakan membawamu lebih dekat kepada dirimu yang sejati. Seseorang yang kamu cintai merasakan itu, walaupun mereka tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Mereka hanya tahu bahwa berada di dekatmu membuat hatinya lebih ringan, seperti angin yang menyapu debu dari jendela lama. Mari kita analisis sedikit dari sisi psikologi emosi. Orang yang tulus, stabil, dan hadir pada dirinya sendiri memancarkan semacam rasa aman yang sangat jarang ditemukan. Ketika kamu tidak berlebihan, tidak memaksa, tidak menuntut, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Dan setiap manusia merindukan tempat di mana mereka bisa merasa aman tanpa harus berpura-pura. Di titik itulah kesederhanaanmu menjadi magnet. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah bahwa daya tarik terbesar bukanlah usaha keras untuk terlihat sempurna, tetapi keberanian untuk menjadi autentik. Bahwa kejujuran emosional seringkali lebih memikat daripada 1000 kata yang tidak berasal dari hati. Jika ini sesuai dengan perjalananmu, tidak apa-apa. Kamu sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih lembut dan berkesadaran tinggi. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain untuk disukai. Energi yang kamu rawat dari dalam sudah cukup untuk menarik perhatian orang yang tepat. Dan apapun perasaan yang sedang hadir hari ini, ingatlah bahwa kamu diterima di sini, dalam seluruh ketulusan dan kesederhanaanmu. Kamu aman, kamu cukup, dan perjalanan batinmu selalu layak dihargai. Bagian 3. Diam-diam mereka merasakan kehadiranmu, bahkan saat kamu tidak ada. Ada saat-saat tertentu ketika keheningan justru berbicara paling lantang. Ketika dirimu tidak hadir secara fisik, namun energi dan caramu memperlakukan seseorang tetap tinggal di dalam ruang batin mereka. Seperti aroma hujan yang menetap, meski langit sudah cerah, ada jejak lembut yang kamu tinggalkan. Dan seseorang yang kamu cintai mulai merasakannya dalam diam. Mari kita renungkan perlahan. Ada konsep dalam dunia emosi yang disebut emotional imprint, yaitu jejak rasa yang tertinggal setelah interaksi. Bukan tentang apa yang kamu lakukan secara besar-besaran, tetapi tentang bagaimana kamu membuat seseorang merasa. Dalam banyak kasus orang mengingat energi seseorang lebih dalam daripada kata-katanya. Caramu menatap dengan tenang, caramu merespon tanpa menghakimi, caramu mendengarkan tanpa memotong. Hal-hal kecil itu membentuk memori emosional yang menetap lebih lama dari yang kamu kira. Jika kita analisis lebih dalam melalui psikologi spiritual, kehadiran manusia bukan hanya soal fisik. Ada energi halus yang kita pancarkan, frekuensi hati yang tetap bergerak, bahkan setelah percakapan berakhir. Ketika energi itu stabil, hangat, dan jujur, ia menyentuh lapisan batin orang lain seperti cahaya lembut yang meresap melalui jendela di pagi hari. Tidak mencolok, namun sulit dilupakan. Seseorang mungkin sedang berjalan pulang, lalu tanpa alasan jelas, mereka teringat senyummu. Atau saat mereka menghadapi hari yang berat, mereka tiba-tiba teringat bagaimana kamu pernah berkata sesuatu yang menenangkan. Kehadiranmu berubah menjadi gema lembut yang tidak cepat hilang, seperti suara sungai yang terus mengalir bahkan saat kamu menutup mata. Mari kita analisis lebih dalam.
Manusia secara alami menyimpan jejak dari mereka yang menghadirkan rasa aman. Ini terjadi dalam hubungan apapun, baik pertemanan, kedekatan emosional, maupun rasa suka yang masih samar. Ketika kamu hadir dengan ketulusan, kamu menciptakan semacam ruang di dalam hati seseorang. Ruang itu tidak hilang ketika kamu pergi. Ia tetap ada seperti jejak kaki di pasir yang tidak langsung terhapus ombak. Kadang mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang memikirkanmu. Mereka hanya merasakan getaran halus yang membuat mereka ingin mendekat lagi. Dalam psikologi emosi, ini disebut affective recall, yaitu ketika seseorang mengingat perasaan yang kamu bangkitkan, bukan sekadar kejadian yang kamu lakukan. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah bahwa kehadiran emosional sering jauh lebih kuat daripada kehadiran fisik. Bahwa energi yang stabil, lembut, dan penuh kesadaran dapat meninggalkan jejak yang bertahan lama pada hati seseorang. Jika kamu sedang berada di fase ini, tidak apa-apa. Itu bukan tanda bahwa kamu harus mengubah apapun dalam dirimu. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa ketulusanmu mulai berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang siap menerimanya. Dan apapun yang sedang kamu rasakan hari ini, ingatlah bahwa kamu tidak harus menjadi lebih dari dirimu yang sekarang. Kamu diterima, kamu cukup, dan perjalanan batinmu selalu dihargai dengan penuh kelembutan. Bagian 4. Saat kamu tidak mengejar, justru disitulah mereka mulai mendekat. Ada fase dalam hidup ketika kamu berhenti berlari mengejar apapun. Dan justru pada saat itulah, sesuatu mulai bergerak mendekat ke arahmu tanpa kamu minta. Seperti daun yang perlahan jatuh, mengikuti arah angin, hidup mengajarkanmu bahwa tidak semua hal perlu dikejar. Beberapa hal justru datang ketika kamu memberi ruang bagi mereka untuk mencari jalannya sendiri. Mari kita renungkan perlahan. Dalam perjalanan batin, ketika kamu berhenti memaksa sesuatu untuk terjadi, kamu menciptakan ruang kosong di dalam dirimu. Ruang yang bersih dari kecemasan dan tekanan. Ruang inilah yang membuat energimu terasa lebih ringan dan terbuka. Orang lain merasakannya, bahkan jika mereka tidak mengerti alasannya. Jika kita menganalisis dari sisi psikologi spiritual, keadaan ini disebut non-attachment. Sebuah sikap batin ketika kamu mencintai tanpa menggenggam, peduli tanpa menuntut, memberi tanpa menyandarkan seluruh harga dirimu pada seseorang. Sikap ini bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu peduli dengan cara yang lebih dewasa, lebih utuh, lebih berakar pada rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Ketika kamu sudah tidak lagi mengejar, kamu mulai hidup dengan ritme yang lebih stabil. Energi seperti ini memikat, karena ia tidak menjerat siapapun. Ia memberi ruang, ia memberi napas, ia memberi kenyamanan, dan seseorang yang kamu cintai merasakannya. Mereka merasa tidak ditekan, tidak dikejar, tidak dipaksa mengikuti ekspektasi. Yang mereka rasakan justru ketenangan, seperti berada di tepi sungai yang mengalir lembut. Tanpa sadar, mereka mulai ingin berada di dekatmu lebih sering. Bukan karena kamu meminta, tetapi karena energi tenangmu membuat mereka ingin kembali lagi. Mari kita analisis sedikit lebih dalam. Dalam psikologi hubungan, ketika seseorang merasa dibebaskan dari tekanan emosional, mereka justru lebih mudah membuka hati. Mereka mulai melihatmu sebagai sosok yang tidak hanya dewasa, tetapi juga aman untuk didekati. Keamanan emosional inilah yang jarang ditemukan,
Dan ketika seseorang merasakannya, mereka cenderung mendekat tanpa kamu perlu memanggil. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa mencintai tanpa mengejar bukan berarti menyerah, tetapi memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh dengan cara yang paling alami. Bahwa kekuatan batin sering tampak melalui kelembutan, bukan melalui usaha keras yang melelahkan. Saat kamu mencintai dari rasa cukup, bukan karena takut kehilangan, energi itu terasa berbeda. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, tidak mengekang. Ia hanya hadir, seperti cahaya lembut yang masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk. Jika kamu berada di fase ini, ingatlah bahwa kamu sedang melangkah menuju versi dirimu yang lebih kuat dan lebih tenang. Kamu tidak harus memaksa sesuatu untuk berjalan sesuai keinginanmu. Apapun yang memang selaras dengan energimu akan menemukan jalannya sendiri. Dan apapun yang kamu rasakan di hati saat ini, tenanglah. Kamu diterima, kamu cukup, dan perjalanan batinmu selalu layak dipeluk dengan penuh kelembutan. Bagian 5. Ketika kamu menyembuhkan lukamu, energi cintamu menyentuh luka mereka. Ketika seseorang mulai menyembuhkan luka-luka batinnya, ada perubahan halus yang merambat keluar seperti riak air di permukaan danau yang tenang. Tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa. Itulah yang sedang terjadi padamu. Tanpa kamu sadari, proses penyembuhanmu memancarkan frekuensi baru. Lebih jernih, lebih lembut, lebih damai. Mari kita renungkan bersama. Bagaimana mungkin getaran batin seseorang memengaruhi hati orang lain? Bagaimana mungkin ketenanganmu mampu menyentuh bagian terdalam dari jiwa yang bahkan tidak berani mereka sentuh sendiri? Dalam psikologi emosi, ada konsep yang disebut co-regulation. Keadaan emosional satu orang dapat membantu menenangkan keadaan emosional orang lain. Sama seperti ketika kita duduk di tepi sungai yang mengalir perlahan, airnya tidak berbicara, tetapi kita merasakan ketentraman hanya dengan berada di dekatnya. Begitu pula energimu. Ketika kamu merawat luka dalam dirimu, ketika kamu berhenti berperang dengan masa lalu, ketika kamu mulai memahami bahwa hatimu layak diistirahatkan, energi itu menjalar keluar. Ia menjadi seperti cahaya hangat yang menyelinap ke sudut-sudut gelap batin seseorang. Sudut yang selama ini mereka sembunyikan karena takut, cemas, atau merasa tidak cukup baik. Kita akan menganalisis ini lebih dalam kacamata psikologi spiritual. Ketika tubuh emosionalmu menjadi lebih sehat, kamu menciptakan ruang aman energetik. Ruang yang tidak menghakimi, ruang yang tidak mengancam, ruang yang mempersilahkan seseorang bernapas lebih lega. Dan orang-orang yang pernah terluka, yang pernah merasa diabaikan, yang pernah takut untuk membuka hati, akan sangat sensitif terhadap ruang seperti ini. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Mereka mungkin tidak mengakuinya, bahkan kepada diri sendiri. Namun hati mereka, secara naluriah, merasa damai ketika bersentuhan dengan ketenanganmu. Ada momen di mana mereka tiba-tiba mengingat senyummu ketika hari mereka terasa berat. Ada detik-detik di mana mereka merindukan kelembutan suaramu tanpa alasan yang jelas. Ada malam-malam ketika tubuh mereka merasa lebih aman hanya dengan mengingat cara kamu menghadapi rasa sakitmu sendiri. Seolah-olah luka mereka mengenali seseorang yang sedang belajar menyembuhkan juga. Dan energi cinta yang kamu bangun bukan cinta posesif, bukan cinta yang meminta balasan, menyentuh bagian terdalam dari diri mereka yang paling rapuh. Mari kita renungkan. Mungkin selama ini kamu tidak diminta menjadi sempurna. Mungkin kamu hanya diminta menjadi seseorang yang mau merawat dirinya sendiri dengan penuh kasih. Karena setiap langkah penyembuhan yang kamu lakukan
secara tidak langsung memberikan izin kepada mereka untuk mulai menyembuhkan diri mereka juga. Pelajaran pentingnya sederhana, namun dalam. Saat kamu menyembuhkan dirimu, kamu tidak hanya menolong dirimu sendiri, kamu juga menjadi rumah bagi orang-orang yang selama ini mencari tempat pulang. Dan kalau hari ini hatimu terasa berat, ingatlah, kamu tidak perlu buru-buru. Penyembuhan batin bukan perlombaan. Biarkan ia mengalir seperti sungai kecil yang mencari jalannya sendiri. Aku ingin kamu tahu, kamu aman untuk merasa, aman untuk berubah, dan aman untuk tumbuh perlahan. Keberadaanmu dengan segala perjalanan batin yang kamu jalani sudah lebih dari cukup. Bagian 6. Saat kamu mulai mencintai dirimu, mereka mulai melihatmu lebih jelas. Ada sesuatu yang berubah ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Tidak keras, tidak dramatis, tidak mencolok, tetapi lembut, tenang, dan meresap sampai ke cara kamu berjalan, tersenyum, dan mengambil keputusan. Perubahan itu seperti cahaya pagi yang perlahan naik di balik pegunungan. Tidak langsung terlihat, namun perlahan menerangi seluruh lanskap batinmu. Mari kita renungkan, bagaimana mungkin cinta kepada diri sendiri bisa membuat seseorang memandangmu dengan cara yang berbeda. Bagaimana mungkin ketika kamu memperlakukan dirimu dengan lembut, dunia ikut menanggapi energimu. Untuk memahami ini, kita akan menganalisisnya dari sudut psikologi spiritual. Ada prinsip bahwa energi internal seseorang, cara ia memperlakukan dirinya, cara ia berbicara kepada batinnya, memancar keluar seperti aroma yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika kamu mulai menghormati dirimu, batasan-batasan sehat tumbuh seperti pepohonan muda yang mulai menancapkan akarnya. Kamu tidak lagi membiarkan siapapun meremehkanmu, bukan karena marah, tetapi karena kamu tahu kamu layak diperlakukan dengan baik. Kamu tidak lagi mengejar validasi, karena kamu sudah belajar mengisi ruang kosong di dalam dirimu sendiri. Dalam psikologi spiritual, kondisi seperti ini disebut berada dalam frekuensi penerimaan. Frekuensi ketika seseorang mulai menerima dirinya dengan utuh. Luka, kekuatan, kelembutan, dan ketidaksempurnaannya. Pada frekuensi itu, tubuh emosionalmu menjadi lebih stabil, pikiranmu lebih lapang, hatimu lebih damai. Dan tanpa disadari, itu membuatmu bersinar. Tidak seperti lampu yang menyilaukan, tetapi seperti lilin yang menenangkan ruangan, hangat, lembut, dan membuat siapapun betah berada di dekatnya. Seseorang yang memperhatikanmu mulai melihat hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan. Cara kamu berbicara dengan bijak, cara kamu menenangkan diri sebelum menjawab, cara kamu memandang dunia tanpa tergesa-gesa. Bukan karena kamu berubah demi mereka, tetapi karena kamu berubah demi dirimu sendiri. Dan perubahan dari dalam seperti ini menyentuh mereka dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada sisi dari dirimu yang terasa lebih matang. Ada aura tenang yang membuat orang lain ingin menjaga jarak dekat tanpa merasa terancam. Ada kedewasaan batin yang membuat mereka merasa aman, bukan terintimidasi. Pelan-pelan, kamu menjadi seperti jalan setapak di hutan sunyi, misterius, indah, dan membuat orang ingin menelusurinya lebih dalam. Mari kita renungkan lagi. Orang tidak tertarik kepada yang sempurna. Mereka tertarik kepada yang tumbuh. Dan ketika kamu mencintai dirimu, kamu menunjukkan bahwa dirimu sedang tumbuh. Itu adalah magnet yang sangat kuat. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu mengizinkan dirimu hadir sepenuhnya.
ada satu pelajaran hidup yang ingin aku titipkan di bagian ini. Jangan mengecilkan proses mencintai diri sendiri. Langkah-langkah kecil yang kamu lakukan, mengistirahatkan diri, mengatur batasan, berbicara lembut kepada dirimu, lebih berharga daripada yang kamu kira. Karena di balik semua itu, ada seseorang yang diam-diam melihatmu lebih jelas dari sebelumnya. Melihat nilai yang kamu rawat, melihat kedalaman yang dulu tersembunyi, melihat ketenangan yang mulai tumbuh di dalam dirimu. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak hanya menjadi sosok yang indah di mata mereka, tetapi sosok yang berarti. Jika hari ini kamu sedang belajar mencintai dirimu, meski perlahan, ingatlah, kamu tidak sendirian. Perjalanan ini memang panjang, tapi kamu sudah berada di jalur yang benar. Aku ingin kamu merasa tenang mengetahui satu hal. Kamu layak dicintai, dimengerti, dan dihargai. Dimulai dari dirimu sendiri. Bagian 7. Pesonamu bukan lagi tentang siapa dirimu, tetapi tentang energi yang kamu hadirkan. Pada akhirnya, setiap orang akan sampai pada titik di mana pesona tidak lagi diukur dari wajah, penampilan, atau cara berbicara. Pesona yang paling dalam justru lahir dari hal-hal yang tidak terlihat mata, tetapi sangat dirasakan oleh jiwa. Ia muncul dari perjalanan panjang yang kamu lalui, tempat-tempat batin yang pernah gelap, luka yang perlahan kamu jahit dengan kesadaran baru, batasan yang kamu bangun tanpa kemarahan, dan cinta yang akhirnya kamu arahkan kembali ke dalam dirimu sendiri. Mari kita renungkan dengan perlahan. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu memikat bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena siapa mereka telah menjadi. Untuk memahami ini, kita akan menganalisisnya dalam perspektif psikologi spiritual, sebuah sudut pandang yang melihat manusia bukan hanya sebagai tubuh dan pikiran, tetapi sebagai energi yang saling bersentuhan tanpa perlu kata-kata. Energi yang kamu hadirkan sekarang bukan lagi energi yang mencari pengakuan, bukan lagi energi yang takut ditinggalkan, bukan lagi energi yang berharap dicintai agar merasa cukup. Energi itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut dan matang, seperti sungai yang mengalir perlahan, karena ia tahu semua air pada akhirnya akan menemukan lautnya sendiri. Kamu tidak memaksa, kamu tidak mendesak, kamu tidak menggenggam terlalu keras. Kamu hadir sebagai dirimu sendiri. Dan itulah yang membuatmu begitu menenangkan bagi siapapun yang merasakan vibra dirimu. Mereka yang kamu cintai melihat perubahan itu. Mereka melihat bagaimana kamu menatap dunia dengan lebih jernih. Mereka melihat bagaimana kamu mengambil keputusan dengan kesadaran, bukan reaksi. Mereka melihat bagaimana kamu mencintai dengan kehadiran, bukan dengan ketakutan. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai tersihir bukan oleh penampilanmu, tetapi oleh kedalamanmu. Bukan oleh kata-katamu, tetapi oleh kestabilan emosimu. Bukan oleh caramu mendekati mereka, tetapi oleh caramu mendekati dirimu sendiri. Perjalanan batinmu membuatmu seperti pepohonan di hutan sunyi, tenang, kuat, dan memberikan tempat berteduh bagi siapapun yang lewat. Orang-orang terlindungi oleh kehadiranmu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu sudah berdamai dengan ketidaksempurnaanmu. Dalam psikologi spiritual, ini disebut energi grounded. Keadaan ketika seseorang berdiri kokoh pada dirinya sendiri, tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh penolakan. Energi seperti ini bukan hanya memikat, tetapi menenangkan. Ada pelajaran hidup yang ingin aku titipkan di sini. Ketika kamu berhenti berusaha menjadi orang lain, disitulah pesonamu menjadi paling kuat.
kamu tidak perlu menambah apapun. Kamu hanya perlu kembali menjadi dirimu sendiri, versi yang sudah kamu rawat dengan cinta dan kesadaran. Dan ketika itu terjadi, pesonamu menjadi seperti cahaya lembut dari lentera yang menerangi jalan setapak malam hari. Ia tidak memaksa siapapun untuk mendekat, tetapi orang-orang secara natural memilih berjalan ke arahnya. Pada akhirnya, pesona jiwa terpilih adalah pesona yang tumbuh dari kedalaman. Pesona yang tidak berisik, tidak menuntut perhatian, tidak perlu pembuktian. Pesona yang hanya dirasakan, diam-diam, perlahan, namun meninggalkan jejak yang tidak mudah dilupakan. Jika kamu sedang berada di fase ini, izinkan aku mengingatkan satu hal lembut untuk hatimu. Kamu sudah cukup, kamu sudah bertumbuh, dan kamu sudah membawa cahaya yang layak dirayakan. Biarkan energi itu tetap mengalir, dan izinkan dirimu merasa damai, diterima, dan dicintai apa adanya. Wahai jiwa terpilih, tenanglah sebentar. Tarik napas perlahan, biarkan udara masuk seperti cahaya lembut yang mengisi rongga dadamu. Lepaskan napas perlahan, seperti daun kuning yang turun mengikuti arah angin tanpa melawan. Di antara jeda napas itu, izinkan kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Bagian yang mungkin jarang kamu beri perhatian, tetapi selalu setia menunggu untuk didengar. Mari kita renungkan sejenak. Dalam perjalanan batin yang panjang ini, mungkin kamu sudah belajar bahwa pesona bukanlah sesuatu yang perlu dikejar. Ia hadir ketika kamu kembali pada pusat dirimu, ketika luka-luka lama mulai mereda, ketika hatimu menemukan ritme baru, dan ketika kamu akhirnya mampu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Kita akan menganalisis ini dari sudut psikologi spiritual, yang percaya bahwa seseorang terpikat bukan hanya oleh kehadiran fisikmu, tetapi oleh energi yang keluar dari kedalaman jiwamu. Energi itu muncul ketika kamu tidak lagi memaksa, ketika kamu tidak lagi berusaha menjadi cukup untuk seseorang, ketika kamu tidak lagi mencari validasi untuk merasa berharga. Energi itu hadir saat kamu duduk diam dengan dirimu sendiri, mendengarkan suara lirih batinmu, mencoba memahami apa yang selama ini kamu pendam. Energi itu lahir dari keberanianmu menyembuhkan luka, dari kesabaranmu menunggu diri pulih, dari ketegasanmu menetapkan batas-batas sehat, dan dari kelembutanmu menerima bahwa semua proses terjadi perlahan, seperti sungai yang selalu menemukan jalannya menuju laut. Dan jika kita melihatnya dari perspektif psikologi spiritual, cinta yang paling menenangkan tidak berasal dari upaya impresif, tetapi dari jiwa yang stabil, jiwa yang tidak lagi berperang, tidak lagi memohon dipahami, tidak lagi takut ditinggalkan. Ia adalah cinta yang mengalir tenang, seperti cahaya pagi yang masuk melalui jendela tanpa suara. Apapun yang sedang kamu rasakan sekarang, entah itu rindu, gamang, tumbuh, atau bahkan sedikit hancur, percayalah, kamu sedang dibentuk menjadi versi dirimu yang lebih jernih. Bukan versi yang sempurna, tetapi versi yang lebih sadar, versi yang mampu memeluk dirinya, bahkan ketika dunia sedang tidak lembut. Tidak ada yang perlu kamu percepat, tidak ada yang perlu kamu paksa. Perjalanan batin punya waktunya sendiri, dan kamu sedang berjalan tepat di jalur yang seharusnya. Mari kita analisis pelajaran yang bisa kamu ambil dari perjalanan ini. Ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dunia pun mulai bersikap lebih lembut padamu. Ketika kamu belajar mencintai tanpa menggenggam, cinta pun datang tanpa kamu mengejar. Biarkan kata-kata itu tinggal sebentar di hatimu, seperti embun pagi yang menempel di ujung rumput sebelum menguap perlahan. Ambillah 1 atau 2 pelajaran dari pengalaman ini, pelajaran yang membuatmu lebih sadar, lebih utuh, dan lebih menghargai perjalanan sunyi yang telah kamu tempuh. Dan kini, jiwa terpilih, berjalanlah dengan lembut. Tidak perlu berlari,
tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cahaya yang selama ini kamu cari ternyata sudah tinggal di dalam dirimu. Cahaya itu cukup untuk menerangi langkahmu, cukup untuk menuntunmu, cukup untuk membuatmu merasa pulang. Bahkan ketika dunia tampak asing, kamu aman, kamu diterima, dan kamu layak merasakan ketenangan yang selama ini kamu usahakan. Istirahatlah sebentar. Semesta mendengarkan hatimu lebih dalam dari yang kamu kira.